Nampak orang-orang bekerja memecah batu. Tak lama, seorang berteriak memanggil Rambo. Rupanya, di sini Rambo sekarang menjalani hukuman setelah membuat satu kota menjadi medan perang. Rambo ditemui Kolonel Troutman untuk menawarkan sebuah misi rahasia. Nama Rambo muncul sebagai kandidat karena dianggap mengetahui banyak tentang medan perang di Vietnam. Dengan menjalani misi, diharapkan Rambo akan mendapatkan kebebasannya. Tanpa pikir panjang, Rambo menyetujui. Dengan sepakatnya Rambo, mereka akan bertemu kembali di Thailand untuk memulai misi ini. Sebelum pergi, sang kolonel juga mengatakan akan melakukan berbagai cara untuk membebaskan Rambo. Hari misi pun tiba. Rambo datang. Ia telah ditunggu oleh sang kolonel. Rambo diperkenalkan dengan pemimpin misi bernama Marshal Murdoch. Murdoch bercerita bahwa ada lebih dari 2.500 warga Amerika yang hilang di Asia, sehingga banyak warga yang mempertanyakan keberadaan mereka. Dalam misi kali ini, Rambo diminta untuk mengambil foto gambar dan tidak boleh membuat kontak dengan musuh. Setelah mengambil gambar, ia diharapkan pergi dari lokasi itu. Rambo sempat mempertanyakan misi ini, namun Murdoch menegaskan tinggalkan lokasi karena akan ada regu lain yang akan melakukan pembebasan. Rambo akan diantar ke lokasi dengan jalan udara. Kolonel sempat mengingatkan Rambo untuk melupakan peperangan yang sudah dilaluinya. Rambo harus mengikuti misi, jangan macam-macam di Vietnam. Vietnam yang dulu telah mati, namun Rambo menjawab, saya masih hidup, jadi mereka pasti masih ada. Sebelum berangkat, Murdoch memamerkan alat canggih dan modern untuk melindungi Rambo. Rambo menjawab, pikiranlah senjata terbaik. Best memang Rambo ini. Tidak mendengarkan saat diberi pengarahan itu membuat Murdoch kesal dan meragukan Rambo. Tapi kolonel berkata, dialah tentara terbaik yang pernah kutemui. Satu lagi, apa yang kalian sebut neraka itu adalah tempat bermain untuknya. Dengan mempersiapkan peralatan terbaik, Rambo diantar ke lokasi misi. Setelah melakukan penerbangan yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di lokasi penurunan. Saat akan melakukan lompatan, salah satu pengait Rambo tersangkut di heli, sehingga membuat Rambo menggantung di pesawat. Akhirnya, Rambo membuang ransel dan alat serta memutuskan tali itu. Di kantor, Murdoch ingin membatalkan misi karena tidak mungkin ada yang bisa bertahan tanpa apapun di sana. Namun kolonel berkata, misi adalah 36 jam. Biarkan Rambo menyelesaikan misi. Murdoch pun menyetujuinya. Rupanya Rambo berhasil mendarat dengan selamat. Ia berjalan dan mendapati seorang yang mencurigakan. Ternyata dia adalah seorang wanita yang bertugas menjadi petunjuk arah. Wanita ini bernama Ko. Mereka segera melanjutkan perjalanan. Dan satu-satunya cara untuk menyusuri sungai tanpa dicurigai adalah dengan ikut perompak. Rambo
menaruh curiga kepada para perompak karena kapal yang mereka gunakan adalah buatan Rusia. Mereka akhirnya tiba di lokasi markas tentara Vietnam. Dari jauh, lokasi nampak kosong. Dekati, terlihat pemandu karaoke menaiki motor masuk ke markas tentara Vietnam. Berikutnya, Rambo memasuki markas tentara Vietnam, sedangkan Ko menunggu di luar pagar. Rambo berhasil menemukan banyak sandera di dalam markas itu. Rambo juga berhasil membebaskan satu sandera. Salah satu penjaga sempat mencurigai suara yang tidak biasa. Dengan panahnya, Rambo berhasil menyingkirkan para tentara ini. Dengan operasi senyap, Rambo berhasil kabur dari markas musuh. Saat hari mulai terang, prajurit mengetahui jika ada penyusup. Di markas, kolonel ikut dalam misi penjemputan Rambo. Di markas tentara Vietnam, para prajurit melakukan pengejaran besar-besaran hingga berhasil menemukan jejak Rambo dan mendapati mereka telah berhasil kabur menaiki kapal perompak. Rambo mendengar suara kapal dan rupanya mereka telah dikhianati oleh para perompak. Sempat tersandra, namun ya, Rambo dan Ko berhasil membalikkan keadaan. Dan menghabisi para perompak ini. Kepala perompak masih hidup dan berhasil menangkap Rambo. Dan inilah yang terjadi. Mereka berhasil selamat. Ko dan Rambo berpisah. Rambo terus dikejar sampai lokasi penjemputan. Pasukan penjemputan juga sampai di lokasi. Kolonel melapor bahwa Rambo telah sampai dengan membawa satu tawanan. Mendengar informasi itu, Murdoch malah panik. Segera ia mengosongkan markas komunikasi dan Murdoch membatalkan penjemputan. Rupanya Ko melihat itu semua dari jauh. Kolonel mengamuk di markas. Murdoch menjawab, "Bukan hanya saya, Kolonel. Negara ada di balik semua ini. Rambo harusnya hanya mengambil foto markas yang kosong, tidak lebih. Kita tidak mungkin perang dengan sekutu lagi. Dan biarkan semuanya terjadi." Kolonel pergi dari markas dan mengatakan, "Kau membuat kesalahan dengan Rambo." Murdoch. Di lokasi musuh, Rambo masih hidup dan terlihat menyedihkan. Ia menjadi tawanan. Tak lama datang tentara Soviet. Rambo diinterogasi dan diminta untuk menghubungi markas dan mengatakan bahwa dirinya dalam misi spionase dan tak boleh ada kegiatan seperti ini lagi. Rambo mengatakan, "Fuck you." Ya, inilah Rambo yang kita kenal. Rambo diinterogasi dengan gila-gilaan. Saat proses penyiksaan, tentara Vietnam membacakan percakapan terakhir penjemputan.
Akhirnya Rambo mengetahui bahwa Murdoch lah di balik semua ini. Namun Rambo tetap tak bergeming. Di sisi lain, Ko menyusup menjadi wanita penghibur. Tentara Soviet akhirnya menggunakan cara lain untuk memaksa Rambo. Ko berhasil menemukan lokasi Rambo ditawan. Melihat tawanan yang ingin disiksa, Rambo akhirnya mau menggunakan radio. Tersambung ke markas, Rambo mencari Murdoch, dan inilah yang terjadi. Di momen yang tepat, Ko berhasil melindungi Rambo. Rambo dan Ko berhasil kabur dari lokasi musuh. Saat dalam tempat persembunyian, Rambo dan Ko berhasil disergap sehingga membuat Ko pun tewas. Setelah tewasnya Ko, akhirnya Rambo dalam mode serius. Di tengah hujan, Rambo menyergap para tentara satu persatu. Rambo terus menghabisi pasukan mereka. Saat pasukan mulai banyak, Rambo terus berlari. Dan memancing para tentara ke semak-semak. Dan inilah yang terjadi. Rambo rupanya memasuki semak-semak dengan membawa minyak dan membakar itu saat banyak tentara. Dengan menambahkan peledak di busurnya, Rambo menghancurkan tentara musuh. Berikutnya, Rambo terus berlari dan menyusuri sungai. Salah satu prajurit berhasil menemukan Rambo. Ia terus menembaki Rambo, namun saat amunisinya habis, Rambo membalas. Iya, dengan panah saktinya, Rambo menghancurkan tentara. Pasukan Soviet menemukan Rambo dan menjatuhkan bom saat Rambo dirasa tewas. Yang terjadi, Rambo berhasil menyergap dan mengambil alih heli pasukan Soviet. Dengan menggunakan heli, Rambo menyerang lokasi musuh hingga membuat lokasi porak-poranda. Rambo lalu mendarat dan membebaskan seluruh tawanan. Terlihat salah satu tentara masih hidup. Rambo dan para tawanan pun berhasil pergi dari lokasi. Rupanya kesenangan mereka tidak lama. Tak lama,
heli musuh datang dengan bersenjatakan lengkap. Mereka terus dikejar dan ditembaki oleh heli tersebut. Heli yang dinaiki Rambo sempat terjadi kebocoran. Saat heli lawan menembak, terjadi ledakan yang begitu besar. Menggunakan ledakan itu, Rambo berhasil mengecoh heli musuh. Mereka semua berpura-pura telah mati di dalam heli. Saat heli lawan mendekat dan boom, Rambo menembak heli lawan dengan manual. Setelah berhasil menyingkirkan heli lawan, mereka akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Sesampainya di lokasi markas, Rambo menenteng senjata dan menghancurkan seluruh peralatan canggih yang ada di lokasi. Selesai dengan peralatan, tak lupa Rambo menghajar Murdoch. Rambo sempat bertemu kolonel dan diminta untuk membantu. Namun Rambo menjawab tidak tahu. Rambo pun berjalan pergi dengan kekecewaan. Namun ia telah mendapatkan kebebasannya dan film pun selesai.